Selamat malam, perkenalkan nama saya Rikal Emanuel dari Prodi Teknik Elektro Angkatan 22. Tujuan saya membuat video kali ini yaitu untuk memperbaiki nilai UTS saya yang di bawah rata-rata lah. Oke, video yang saya buat kali ini yaitu membahas tentang soal UTS kemarin. Langsung kita mulai dari soal yang pertama. Sebuah batang A memiliki muatan yang terdistribusi merata dengan rapat muatan 1 mikrokolom per meter. Batang tersebut berada di pusat koordinat sepanjang sumbu Z. Sedangkan muatan B sebesar 3 mikrokolom berada di koordinat bola antara lain 10,3/4 pi, 3/4 pi per meter. Soal yang pertama, gambarkan kondisi tersebut dan tentukan vektor medan listrik pada titik koordinat kartesian 3,-2,4. Soal yang kedua, bila pada titik tersebut diletakkan muatan C sebesar -3 mikrokolom, tentukan vektor gaya yang dialami oleh muatan tersebut. Langsung kita mulai dari yang pertama, yaitu gambar kondisi tersebut. Di sini kita udah diketahui dari antara 10 dari sumbu X, Y, Z-nya. Ini sumbu X, ini sumbu Y-nya, ini sumbu X, sumbu Y, sumbu Z. Oke, dari sumbunya itu sumbu X-nya 10, jadi kita titiknya tak tentukan di sini. Sesuai dengan sudut tadi, saya menggunakan radian 3/2. Jadi karena ini dalam sudut simbol kartesian, kita ubah ke dalam koordinat bola. Nah, dari cara tersebut kita bisa ngubah, yaitu mencari hubungan antara sumbu dari X, Y, Z-nya ke P si sama theta. Untuk mencari Z, kita bisa membuat rumus Z sama dengan R cos theta. Di antara lain R-nya yaitu 10, cos theta-nya antara lain tadi 3/4. Jadi 10 cos 135 itu dari 3 theta-nya kita buat 1 theta itu 180. Itu kita bisa buat anggap itu radian ya. Jadi 135 sama dengan -5/2. Untuk cari P-nya atau rho-nya dari bola, antara lain R sin theta, R-nya 10 tadi, sin 135 masih sama dengan 5/2. Selanjutnya kita mencari X-nya, hubungannya dengan koordinat bola tadi, yaitu X sama dengan P cos theta, di mana 5/2 cos 270. Ini 270 dari C-nya tadi 3/2. Sebentar, jadinya 3/2. Dari sini kita bisa buat ke antara cos theta-nya tadi. Oke. Karena cos 270 itu 0, jadi saya menganggap X-nya itu 0. Oke, untuk Y-nya mencari Y, yaitu P sin theta 5/2 sin 270 sama dengan 5/2 kali min 1 sama dengan minus 5/2. Oke, karena titik koordinatnya sudah ditemukan, jadi kita bisa menggambar ya. Oke, selanjutnya mencari medan listrik pada titik 3,-2,4. Jadi kalau digambar seperti ini, untuk cari P-nya
karena ini di bola jadi kita pakai Pitagoras ya. Jadi sama dengan 3 kuadrat ditambah min 2 kuadrat sama dengan akar 13. Untuk mencari medan listrik, yang pertama kita cari yang medan listrik di titik A tadi, yang antara lain EA sama dengan 2K lambda per A dikali vektor satuan AP, di mana AP sama dengan vektor AP per mutlak AP, di mana 3I plus 2J per akar 13. Balik lagi ke EA nya, antara lain 2 dikali 9 kali 10 pangkat min 9 dikali 1 kali 10 pangkat min 6 akar 3 per akar 13 dikali 3I min 2J per akar 13, hasilnya 54I min 36J dikali 10 pangkat 3 per 13, karena akar dikali akarnya jadi hilang, sama dengan tinggal dibagi seperti biasa, 4,14I min 2,276J dikali 10 pangkat 3. Oke, untuk selanjutnya dicari ke EB nya kaki per R kuadrat dikali R vektor R satuan R. Untuk cari R nya kita pakai Pitagoras 3 sumbu ya, XYZ, antara lain delta akar delta X kuadrat ditambah delta Y kuadrat ditambah ini kurang delta di sini ya, harusnya delta Z kuadrat, sama dengan akar 3 min 0 kuadrat ditambah 5 akar 2 min 2 kuadrat plus dalam kurung min 5 akar 2 min 4 tutup kurung kuadrat. Oke, untuk hasilnya akar 9 tambah 25,71 ditambah 122,56 sama dengan 12,54. Untuk vektor satuan R nya sama dengan 3I min 5,07J kurang 11,07K per 12,54. EB nya kita lanjutkan lagi sama dengan 27 kali 10 pangkat 3 per 12,54 R. Terus kita kalikan ke R nya, jadi hasilnya 0,51I dikurangi 0,87J dikurangi 1,9K tutup kurung kali 10 pangkat 3. Selanjutnya totalnya sama dengan E yang pertama tadi, EA ditambah EB, dimana EA nya 4,14I dikurangi 2,76J itu dalam kurung kali 10 pangkat 3 ditambah buka kurung 0,51I dikurangi 0,87J dikurangi 1,9K tutup kurung kali 10 pangkat 3 sama dengan 4,65I dikurangi 3,6J dikurangi 1,9K dikali 10 pangkat 6 ya. Oke, untuk MB nya mencari vektor gaya ya, jadi E sama dengan Q dikali E total yang sebelumnya tadi. Jadi karena Q-nya 3 mikrokolom, kita ubah ke kolom sama dengan min 3 kali 10 pangkat 6 min 6 dikasih minus karena ditanyain vektor gayanya, jadi minusnya kita tulis. Totalnya antara lain 4,65I dikurangi 3,63J dikurang 1,9K tutup kurung
10 pangkat 6. Untuk hasilnya sama dengan min 13,95i ditambah 10,89j ditambah 5,7k. Oke, soal selanjutnya nomor 2 ya. Potensial listrik. Potensial listrik di ruang bebas adalah Fr sama dengan 4x kuadrat Y pangkat 3 Z volt. Tentukan yang A, medan listrik di titik 2, 3, dan 5. Oke, untuk mencari medan listrik ini sama dengan minus divergen dikali F, dimana F nya yang tadi 4x kuadrat Y kubik dan Z. Mencari medan listrik di titik 2, 3, 5. Oke, dari divergen tadi kita bisa buat menjadi do V per do X vektor I ditambah do V per do Y J ditambah do V per do Z K. Nah, habis itu kita masukkan dari persamaan yang pertama ke yang bagian atasnya, yaitu do V nya yang ini ya, kita masukkan ke sini. Oke, seperti itu. Setelah itu kita turunkan dari 4x kuadrat Y kubik per Z, kita turunkan X nya saja, jadinya 8x Y kubik Z, itu untuk vektor I, dan untuk vektor Y nya 12x kuadrat Y pangkat 2 Z. Untuk vektor yang K nya 4x kuadrat Y pangkat 3. Kita masukin angkanya, dari X nya sama dengan 2, Y nya 3, Z nya 5. Oke, untuk I nya hasilnya 2160I ditambah 2160J ditambah 432K. Oke, karena ini minus ya, minus divergen, jadinya tinggal dimasukin minusnya tadi, jadi hasilnya segini. Oke. Selanjutnya mencari kerapatan muatan. Rumus rapat muatan sama dengan epsilon 0 dikali divergen dikali divergennya E. Rumusnya epsilon 0 do EX per do X ditambah do EY per do Y ditambah do EZ per do Z. Epsilon 0 nya tadi 8,85 dikali 10 pangkat 12. Untuk E nya untuk EX, EY, dan EZ nya kita ambil dari yang sini ya, seret bagian situ semuanya. Habis itu kita kalikan dari 8,85 kali 10 pangkat 12. Oh iya, sebelum kita turunkan ini ke sini dan sebelum dihitung ini kita bagi sama yang do X nya, jadi X nya bakal hilang. Dari yang bagian I nya itu bagian X nya kita coret yang X, ini Y kita coret yang Y nya, jadi kesisa 1. Z nya kita nggak ada ya, jadi 0, karena di titik terakhir nggak ada Z nya, jadi 0. Oke, next.
Setelah dikalikan set hasilnya 2,23 dikali 10 pangkat min 8. Oke, untuk soal nomor 3, diketahui E1 sama dengan 4AX min 3AY plus 2AZ. Ini karena dia medan jadi voltmeter pada permukaan dielektrik tanpa muatan seperti gambar di bawah. Tentukan D2, E2, Q1 dan Q2. Untuk mencari Q1, kita pakai tan Q1 sama dengan EZ per EP. EZ itu di EP itu kita jadikan 1 karena itu berada di posisi gabungan dari X dan Y dari soal yang pertama. Bisa kita lihat yang bagian garis ini itu gabungan dari X dan Y nya tadi. Oke, kita balik lagi ke jawabannya. Dan Q1 sama dengan EZ per EP, di mana EZ nya yang E1 itu 2, EP nya tadi kita pakai Pitagoras, jadi 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat sama dengan 2/5, hasilnya 0,4. Untuk mencari sudutnya kita pakai arctan, 0,4 sama dengan 21,8 derajat. Untuk tan Q2 kita pakai ER1, pakai perbandingan ya, dari ER1 tan Q1 sama dengan ER2 tan Q2. ER1 nya itu 3, tan Q1 nya 0,4, ER2 nya 6, tan Q2 nya masih nggak diketahui. Kita sebentar ini. Oke. Kita kalikan yang bagian pertama, jadi hasilnya 1,2 dibagi 6 sama dengan 0,2. Untuk mencari sudut 2 nya, arctan 0,2 sama dengan 11,3 derajat. D1 sama dengan ER1 dikali epsilon 0 dikali E1. ER nya tadi 3, epsilon 0 dikali persamaan yang pertama tadi, jadi 4AX min 3AY plus 2AZ sama dengan 12 epsilon 0 AX min 9 epsilon 0 AY ditambah 6 epsilon 0 AZ. Untuk D2 nya, karena E2 nya kita belum diketahui, jadi kita cari E2 nya dulu pakai persamaan yang pertama, EZ. Di sini EZ nya karena kita yang diketahui cuma X dan Y, karena posisi dari yang pertama itu dia sama ya untuk bagian EZ nya. Di sini yang berbeda di sumbu Z nya. Oke, balik lagi. Tan Q2 sama dengan EZ per EP, di mana tan Q2 nya 0,2 dan EP nya tadi dari Pitagoras tadi sama dengan 5, maka EZ nya tinggal 0,2 dikali 5 sama dengan 1, sehingga persamaan dari E2 sama dengan 4AX min 3AY plus 1AZ, atau bisa bilang AZ ya. Untuk D2 sama dengan ER2 dikali epsilon 0 dikali E2. ER2 nya tadi 6 dikali epsilon 0 dikali persamaan yang sebelumnya tadi, yaitu 4AX dikurangi 3AY ditambah AZ. Hasilnya 24AX epsilon 0 dikurangi 18 epsilon 0 AY ditambah 6 epsilon 0 AZ. Sekian dari video pembahasan saya kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata.
Terima kasih sudah mau nonton video kali ini.